Bagaimana sih proses terbentuknya alam semesta pertama kali? Lalu, apakah teori Darwin masih dipercaya hingga saat ini? Lalu kalau bukan teori Darwin, dari mana asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia? Kita lihat yuk! Hai, hari ini kita akan belajar tentang awal mula kehidupan manusia. Tahukah kamu bahwa terdapat banyak teori tentang pembentukan planet? Tapi salah satu teori yang paling kuat adalah teori Big Bang atau ledakan besar. Ledakan besar ini terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Dan pada saat itu ledakan ini melontarkan materi ke arah semua penjuru alam semesta, yang nantinya kita akan sebut sebagai debu, kosmik, meteor, planet, dan tentu aja bumi. Pada awalnya tuh, bumi berbentuk bola panas yang terus-menerus berputar sehingga akhirnya membentuk bola padat. Dan akhirnya menjadi bumi seperti yang kita kenal sekarang. Pada perkembangannya, bumi dibagi menjadi 4 tahapan proses, yaitu masa Arkaikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan yang terakhir masa Neozoikum. Pada masa Arkaikum, masa yang pertama, belum ada tanda-tanda kehidupan karena pada saat itu bumi masih sangat panas. Kemudian yang kedua, pada masa Paleozoikum. Nah, temperatur bumi udah mulai dingin nih. Jadi sudah mulai muncul makhluk bersel satu yang biasa kita sebut dengan mikroorganisme. Nah, pada masa Mesozoikum sudah mulai nih bermunculan makhluk-makhluk atau hewan bertubuh besar. Contohnya seperti reptil, dinosaurus, mamut, dan lain-lain. Pada zaman ini disebut juga dengan zaman reptil. Namun reptil-reptil ini atau dinosaurus ini punah secara mendadak pada 65 juta tahun yang lalu. Nah, masih diperkirakan bahwa sebabnya adalah tumbukan meteorit besar yang mengakibatkan punahnya para dinosaurus ini. Yang terakhir adalah masa Neozoikum. Masa Neozoikum ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu masa tersier dan kuarter. Kalau tersier ini adalah mulai bermunculannya para kera atau primata. Nah, kalau yang terakhir, yang kuarter, itu adalah mulai bermunculannya para manusia purba. Nah, pertanyaannya bagaimana kemunculan makhluk hidup pertama kali? Nah, dari berbagai teori yang ada, yang paling kuat teorinya dan yang paling banyak mengalami kontroversi adalah teori Darwin. Teori yang berasal dari Charles Darwin ini mengatakan bahwa menurutnya manusia adalah mamalia yang mengalami proses evolusi dalam kurun waktu yang sangat lama. Setelah menghadapi seleksi alam di mana yang kuat adalah yang bertahan, maka muncullah manusia purba yang berevolusi menjadi manusia modern seperti sekarang ini. Walaupun perlu diketahui bahwa teori Charles Darwin ini sangatlah berlawanan dengan kitab suci. Namun sebaiknya disikapi secara ilmiah saja. Sebab pendekatan agama dan pendekatan sains dalam menghadapi realitas alam semesta sangatlah berbeda, sehingga tidak bisa dijadikan satu. Secara umum, teori asal mula nenek moyang di Indonesia masih sangat banyak. Tapi terdapat beberapa teori yang dipercaya oleh para ahli bahwa teori-teori tersebutlah yang memungkinkan asal-usul nenek moyang di Indonesia. Yang pertama adalah teori Nusantara, teori Afrika, teori out of Taiwan, dan teori Yunan. Yang pertama adalah teori Nusantara. Nah, menurut teori Nusantara ini bahwa manusia purba berasal dari Nusantara, yaitu Indonesia sendiri. Karena terdapat banyak sekali manusia purba dan fosil serta artefak tertua yang ditemukan di Indonesia. Kemudian teori yang kedua adalah teori Yunan. Dipercayai bahwa manusia purba berasal dari Yunan atau daerah Tiongkok. Yang ketiga yaitu teori out of Taiwan, di mana diperkirakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, yang kemudian memisahkan diri untuk mencari wilayah baru dan sampailah ke Nusantara. Yang terakhir adalah teori Afrika. Manusia purba diperkirakan berasal dari Afrika yang sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, hal ini menyebabkan mereka bermigrasi besar-besaran dan akhirnya sampailah mereka ke Nusantara. Dari berbagai teori yang ada, teori yang paling kuat adalah teori Yunan. Mereka datang sekitar tahun 5000 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi. Nah,
Mereka ini datang secara bergelombang, yaitu 2 gelombang. Mereka melewati Samudra Hindia, kemudian tiba di Madagaskar, dan kemudian tiba di Filipina. Dari situlah kemudian mereka bisa sampai ke Nusantara. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa terdapat 2 gelombang migrasi besar. Gelombang yang pertama adalah Proto-Melayu atau Melayu Tua. Dan gelombang yang kedua adalah Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Melayu Tua atau Proto-Melayu datang sekitar 2000 sebelum Masehi. Nah, mereka ini datang ke Nusantara sambil membawa kebudayaan Neolitikum atau batu baru. Namun, Proto-Melayu terbagi lagi menjadi 2 cabang. Cabang yang pertama yaitu Proto-Melayu yang berasal dari ras Papua Melanosoid. Nah, Papua Melanosoid ini membawa kebudayaan kapak lonjong. Sementara yang satu lagi ras Austronesia, yaitu membawa kebudayaan kapak persegi. Gelombang kedua biasa disebut dengan Deutero-Melayu atau Melayu Muda, datang sekitar 500 sebelum Masehi ke Nusantara. Mereka juga membawa kebudayaan loh. Kebudayaan itu adalah kebudayaan logam. Logam itu biasanya seperti nekara, arca, bejana, perunggu, dan lain-lain. Golongan terakhir ras ini masih disebut dengan ras Austronesia. Selanjutnya, semakin berkembangnya ras Austronesia, ras Austromelanosoid, Papua Melanosoid, maka mereka pun berkembang menjadi berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Nah, setelah tadi udah ngebahas tentang berbagai ras dari berbagai teori, sekarang kita akan ngebahas tentang manusia purba. Manusia purba yang pertama dan tertua di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Nah, Meganthropus ini sering disebut sebagai manusia yang berbadan tegap dan besar yang berasal dari Jawa. Nah, ciri-ciri dari Meganthropus adalah yang pertama itu tulang giginya tebal. Yang kedua, otot punyahnya kuat. Yang ketiga, tonjolan keningnya mencolok. Yang keempat, tonjolan belakangnya tajam. Kemudian, tidak memiliki dagu. Perawakannya tegap, memakan berbagai jenis tumbuhan, dan volume otaknya kecil. Kemudian, fosil yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus erectus. Fosil ini ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil, Ngawi, Jawa Tengah pada tahun 1891. Secara harafiah, Pithecanthropus erectus adalah manusia purba yang berjalan tegak. Nah, ciri-ciri dari Pithecanthropus sendiri itu adalah yang pertama, tinggi badannya 165 sampai 180 cm, tetapi tidak setegap Meganthropus. Lalu alat-alat punggungnya tidak sekuat Meganthropus. Gerahamnya besar, rahangnya kuat, tonjolan kening tebal, serta melintang dari pelipis ke pelipis. Dagunya itu belum ada, kemudian hidungnya lebar. Perkembangan kulit otak masih kurang, namun volume otaknya sudah jauh lebih besar dibandingkan Meganthropus, yaitu berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Yang terakhir adalah Homo sapiens. Nah, Homo sapiens ini sudah tidak disebut dengan manusia purba, tapi sudah mulai menjadi manusia modern. Homo sapiens ini terdiri menjadi 3, yaitu Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Homo wajakensis ditemukan di campur darat Tulung Agung, Jawa Timur oleh Van Dieskotten pada tahun 1889. Nah, ciri-ciri dari Homo wajakensis adalah yang pertama, hidungnya lebar, kemudian bagian mulutnya menonjol, wajahnya tuh lebar dan datar, tulang tengkoraknya membulat, dan yang terakhir tonjolan yang sedikit menarik di daerah dahi. Sementara itu, Homo soloensis ditemukan oleh Terhar dan von Koningswald pada tahun 1931 sampai dengan 1933. Ditemukannya di berbagai tempat loh, ada di Ngandong, di Blora, di Sangiran, di Sragen, dan lainnya. Nah, ciri-ciri dari Homo soloensis ini adalah yang pertama, volume otaknya 1000 sampai 2000 cc.
Tinggi badannya antara 130 sampai 210 cm. Otot tengkuknya sudah mulai mengalami penyusutan nih dibandingkan dengan manusia purba sebelumnya. Mukanya tidak menonjol ke depan, berdiri tegak dan berjalannya lebih sempurna. Selanjutnya Homo floresiensis yang biasanya disebut dengan manusia hobbit. Ini ditemukan pada tahun 2001 oleh sekelompok peneliti di Manggarai, Pulau Flores. Nah, ciri-ciri dari Homo floresiensis ini adalah yang pertama, berbadannya tegak, berjalan dengan 2 kaki, tinggi badan kurang dari 1 meter, tidak berdagu, dan volume otaknya kurang lebih 417 cc. Nah, ini semua ada pada zaman Praksara loh, masa dimana belum mengenal tulisan. Nah, pada masa Praksara ini masih dievaluasi kembali dan diteliti oleh para peneliti sejarah karena bersifat tidak mutlak. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah terdapat berbagai macam teori atas munculnya alam semesta, asal-usul nenek moyang, manusia purba. Namun, harap diingat ya, tidak menyamakan antara pendekatan agama dengan sains. Karena untuk mencari realitas alam semesta, berbeda pendekatan dan caranya. Sekian dari saya, semangat belajar, walaupun pembelajaran jarak jauh terasa berat, tetapi tetap semangat ya!